Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Tika di Guru Berehan Belajar Biologi. Masih di topik pola-pola hereditas atau pewarisan sifat. Hari ini kita akan membahas tugas pertemuan keempat yang berkaitan dengan hukum Mendel pertama atau tentang segregasi bebas ya. Akan gue bacakan soalnya. Untuk soal yang A, diketahui jika bunga merah dominan homozigot, anggap aja ini yang jantannya ya, dikawinkan dengan bunga putih homozigot, yang ini anggap aja betina. Bagaimanakah perbandingan presentasi F1-nya? Yang ditanyakan adalah filial pertama atau F1. Yang ini fenotipnya merah, yang ini putih, di mana yang merah itu dominan dari yang putih. Nah, tahap pertama setelah mengetahui P1 atau parentalnya, kita cari gametnya. Ingat tugas yang kemarin, mencari variasi gamet dan jumlah gamet. Nah, ini langkah pertamanya ya. M besar. Nah, kita cari gametnya. Karena ini homozigot ingat 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi jumlah gametnya hanya 1 aja, M. Kalau yang ini, karena ini M kecil, berarti gametnya M aja. Maka F1-nya adalah M besar dikawinkan dengan M kecil. M besar, M kecil. Ini bagian notipnya. Sekarang untuk fenotipnya bagaimana? Karena fenotip merah adalah dominan, artinya lebih kuat atau mengalahkan yang kecil, maka fenotip untuk yang ini adalah merah. Maka F1-nya adalah 100% MM atau merah. Itu untuk nomor 1. Kita scroll lagi. Kemana scroll deh? Karena ragok ya. Seret. Nah, lanjut ke nomor B. Bacakan lagi soalnya. Jika buah mangga besar heterozigot, ketahui P1-nya mangga besar heterozigot B besar. Heterozigot berarti ini ya, B besar B kecil, dikawinkan dengan buah mangga besar homozigot. B besar. Bagaimanakah perbandingan F1-nya? Tanyakannya F1 lagi. Ini P1, ini anggap aja jantan, yang ini betina. Pertama, ingat cari gametnya terlebih dahulu. Karena di sini heterozigot, berarti ada 2 ya gametnya, B besar dan B kecil. Sedangkan yang sebelahnya itu hanya B besar aja. Nah, kalau udah seperti ini, kita perlu menggambar diagram persilangan. Seperti apa? Seperti ini. Ini kan ada 2 ya. Anggap aja ke bawahnya 2, ke sampingnya ada 1. Ditambah tambahin lah ya buat judul. Nah, diagram persilangan tuh jelek banget. Apa aja kayak gini. Ini untuk yang sifat jantan, yang sifat betina. Sifat betina berarti tulis yang ini B besar aja, seret ke sini. Lalu sifat yang jantan ini 1, 2, simpan ke sini, B besar B kecil. Jadi di sini B besar dengan B besar, B besar dengan B kecil, B besar B kecil. Berarti ini 50%, yang ini 50%. Nah, gimana nih cara jawabnya? Yang ditanyakannya kan 1 ya. Lalu ini kan sama-sama besar. Kalau yang ditanyakannya adalah F1 genotip berarti pakai jawaban yang ini, B
B besar berbanding dengan B besar B kecil 50% berbanding 50%. Tapi fenotipnya karena ini besar, yang ini juga sama besar, berarti fenotipnya 100% besar. Ingat, fenotip adalah sifat yang tampak, yang kelihatan, baik itu visual, rasa, warna, dan sebagainya ya. Sedangkan sifat genotip itu berdasarkan hurufnya gitu ya, huruf yang tertera di situ. Itu cara-cara gitu kira-kira cara menjawab untuk nomor B. Lanjut kita ke nomor C. Yang C, diketahui jika warna bunga merah muda intermediate, diketahui P1-nya apa aja jantan, M besar M kecil, kawin dengan yang betina. Kawin dengan betina, dikawinkan dengan sesamanya. Masih M besar M kecil juga. Merah muda dengan merah muda. Merah muda dengan merah muda. Nah, ini nanti gimana F1-nya ya kan? Soalnya seperti itu. F1-nya bagaimana? Nah, kalau soal seperti ini sama ya. Tahap pertama adalah mencari gamet atau G1. Ingat, kalau heterozigot itu berarti 2 pangkat jumlah heterozigotnya. Karena ini ada 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Atau langsung aja, karena ini kan cuma satu sifat beda ya. Tinggal M besar, M kecil. Ini M besar, M kecil. Nah, yang ditanyakan F1. Karena di sininya gametnya lebih dari 1, maka kita buat tabel persilangan lagi. Yang ini untuk betina, yang ini untuk jantan. Nyimpannya gimana? Sama ya. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi yang jantan anggap aja ke bawah, nulisnya yang betina nulisnya ke samping. Kita masukkan yang betina dulu, M besar, lalu M kecil. Ini biar bagus kita ganti warnanya merah aja, merah muda. Ini M besar, M kecil. Yuk kita kawinkan. Berarti ini M besar, kagok lah ya, biasa aja. Kecepet apalah. M besar M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Sehingga untuk gametnya kita ngitungnya gini. Pertama, gamet lagi. Perbandingan genotip. Perbandingan genotipnya kita tulis semua dulu. Ini ada M besar berbanding M besar M kecil, lalu M kecil. Sekelas info untuk dipolaritas, huruf besar huruf kecil sangat mempengaruhi ya. Jadi kalian kalau menulis 2 huruf, misalnya M besar itu harus kelihatan mana yang besar mana yang kecilnya. Tinggal selanjutnya balik lagi kita hitung. M besar itu ada 1 kan, ini M besar M kecilnya ada 1, 2, berarti ada 2 di sini. M kecilnya ada 1 banding 2 banding 1. Itu untuk perbandingan genotipnya. Nah, sekarang mana yang merah muda sama yang putih misalnya. Ini mudah juga ya, karena yang ini M besar itu merah, yang ini merah muda, yang terakhir dia putih gitu. Atau kalau mau buat dalam bentuk persentasi, ini 25%, ini 50%, ini 25%. Udah gitu untuk nomor C jawabannya. Yuk kita geser. Selanjutnya kita jawab
yang D ya. Ntar Ibu lihat soalnya dulu. Yang D, diketahui jika buah jeruk manis heterozigot K besar K kecil dikawinkan dengan buah jeruk asam homozigot K kecil, bagaimanakah persentase F1-nya? Nah ini sama ya caranya. Pertama kita tulis P1-nya dulu. Ada jeruk manis, genotipnya K besar K kecil, biar beda. Terus dikawinkan dengan yang asam, K kecil. Ini jeruk manis. Bentar, biar enak kita kasih warna kuning. Ini jeruk manis, yang ini jeruk asam. Lalu kita tentukan G1-nya. Sama ya, kayak caranya kayak tadi. Jadi langsung aja K besar dan K kecil. Kalau ini karena homozigot jadi K kecil aja. Untuk F1-nya kita buat tabel persilangan. Ke sampingnya 1, ke bawahnya ada 2. Tambahin 1 garis buat judul kolomnya ya. Ini untuk yang kebalik, gak apa-apa lah. Untuk jantan, yang ini untuk betina. Ini K kecil, K besar, K kecil, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Nah berarti sama aja ya. Berarti yang ini 50%, yang ini 50%. Perbandingan genotip antara K besar K kecil dengan K kecil, di mana K besar adalah jeruk manis, yang ini jeruk asam. Hasilnya adalah 50% berbanding 50%. Kira-kira begitu. Lanjut soal terakhir yang nomor E. Bacakan lagi soalnya. Diketahui jika bunga merah heterozigot M besar M kecil dikawinkan dengan sesamanya, yakni bunga merah heterozigot juga, bagaimanakah perbandingan F1-nya? Juga mudah sih. Diketahui dari parental P1-nya yang terdiri atas jantan betina ada merah. Ini ya M besar M kecil yang fenotipnya sama-sama merah. Perbandingan F1-nya bagaimana? F1 itu ya berarti harus dicari genotip sama fenotipnya ya. Nah untuk gametnya sama, M besar M kecil, M besar M kecil. Caranya seperti tadi ya, Ibu gak akan jelasin lagi. Untuk F1-nya berarti kita buat tabel. Ini ada 2 ke bawah dari jantan, ini 2 ke samping dari betina. Tambahin 1 buat judul. Ini M besar M besar M besar M kecil, M besar M kecil. Berarti ini M besar M besar M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Untuk perbandingan F1-nya biar enak tulisnya langsung aja ya. M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil. M kecil perbandingannya adalah yang M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1. Tapi ini genotipnya aja. Gimana dengan fenotipnya? Kebetulan karena ceritanya untuk soal ini adalah merah dominan terhadap putih dan sama-sama yang ini merah ya.
karena ada M besar, berarti yang 2 ini merah, yang ini putih. 1 tambah 2 3, berarti perbandingannya 3:1. Atau kalau mau dibuat presentasi, berarti kalau ini 25%, kalau ini 75%. Caranya gimana? Ya caranya tinggal ini dapat dari mana 75%-nya. Ini kan 3 nih, 3. Terus ini kan totalnya berapa tuh? 3 tambah 1 4. 3/4 berapa? Ya 75% ya. Ini 1. Dari mana? Ya yang tadi 1/4. 1/4 berapa? 25%. Itu kira-kira caranya. Mudah-mudahan bikin pusing, jadi bikin kalian mau belajar lebih banyak lagi. Sampai sini saja ya dari Ibu untuk pembahasan tugas pertemuan keempat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang persilangan di hibrid atau 2 sifat beda. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.